Halo sahabat Ulasin, kembali lagi di YouTube channelnya Ulasin. Pada kesempatan video kali ini, gua nggak sendiri, gua sama Bang Ali. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana El? Lu happy? Happy Pak, Bapak juga sehat-sehat, jangan sampai sakit lagi di pandemi gini ya Pak ya. Iya, Sehat. itu yang pertanyaan yang memang sekarang jadi penting ya. Iya, bukan lagi tentang kerjaan atau tentang keluarga, tapi Sehat. gimana kabar? Betul. Benar Pak. Nah, langsung aja. Gua ngundang Pak Ali ini khusus untuk ngebahas barang yang ada di depan gua ini, yaitu lighting. Sebelum lebih jauh Pak, saya mau nanya dong, menurut Bapak seberapa penting sih lighting itu dalam project audiovisual? Apa ya? Bukan seberapa penting kali ya, tapi mungkin semua elemen dalam audiovisual itu penting. Jadi apa dari audio terus tadi lighting dan sebagainya, karena semuanya berkaitan satu sama lain, jadi tak boleh terpisahkan, istilahnya seperti itu. Dan apa ya, kebutuhan lighting itu juga kita akan mengikuti konsepnya seperti apa, nanti lightingnya baru seperti apa gitu. Katakanlah misalnya kita hanya butuh cahaya yang natural aja, yang mungkin nggak memerlukan lighting tambahan dan sebagainya, dan atau mungkin konsepnya harus menghadirkan suasana tertentu ya, itu pasti kita disesuaikan. Iya, kita perlu lighting seperti apa dan sebagainya. Kalau karena untuk yang barang kita ini mungkin lebih ke arah studio gitu, kayak bintang-bintang kayak kita ini, terus mungkin podcast dan sebagainya gitu, kita butuh lighting seperti ini. Oke, itu informasi yang penting ya teman-teman. Oke, langsung kita buka aja Pak. Oke, kita unboxing dulu nih. saya juga penasaran banget sih. Kan? Terus kita unboxing aja Pak. Oke. Aku juga penasaran banget sih dengan lighting ini gitu. Ya. Soalnya, iya kadang-kadang apa ya, kita udah pernah punya yang apa, yang ini apa dan sebagainya. Terus aku baca dulu review-review yang ada di apa ya, di medsos dan lain-lain. Cocok banget sebagainya. Kita bakal ulas barang-barangnya ya teman-teman. Terus buat teman-teman kan yang mungkin kerjaannya sekarang sebagai videografer atau fotografer, ini bisa jadi referensi. Hati-hati ya teman-teman, barang gampang rapuh soalnya. Kalau jangan sampai aja yang rapuh. Iya gak? Iya dong. Wih, namanya sih Kayaknya sih mantap ini. mantap. Dia dikasih kertas juga. Coba kita angkat lagi. Lalu angkat dulu kita harusnya. Wih. Bentukannya kayak keyboard ya, bukan kayak Iya, ini. ini gue kira apa gitu, gitar atau apa gitu. Ya, kita dulu. Wih, ganteng. Looks-nya sih udah sangat menarik ya. Kita buka ya. Karena memang kita belinya paket ini, jadi isinya dua langsung. Memang bisa beli satuan. Mungkin kita bakal kasih lihat dulu Pak. Iya. Di apa? Dalam paket ini kita ada dikasih tas juga ya. Tasnya begini ya teman-teman nih. Ada mereknya Filtrox. Dari bahannya sih kayaknya bagus apa ya? Iya. Kita bakal Desain ini juga cakep ya, ada mereknya ya. Nah, kasih bubble wrap juga nih buat tahan benturan. ini lampunya nih. Mau kita buka sekarang atau gimana Pak? Kalau kata si siapa tuh, setup corner di sini plastik letok-letok nih. Ini paling enak. Kita lihat lagi. Ini lampunya ya. Iya, Terus ada apa lagi nih? Oh, ini stand lampunya dikasih juga. Stand lampunya ada dua. Nah, kita keluarin kita keluarin semuanya dulu dulu. ya. Kita keluarin dulu biar teman-teman bisa lihat. Ini chargernya ya.
Ada remote-nya kan? Oh iya Pak, karena ini bisa dikontrol dari jarak jauh. Nanti mungkin lebih detailnya bisa dilihat sama Pak Ali ya, kita akan coba. Kita taruh dulu ya. Ya. Oke, langsung saja. Tapi kemana nih? Nah ini standnya ya, teman-teman ada 2. Ya cukup sedang sih, nggak terlalu gede juga, nggak terlalu yang kecil banget. Ya. Standar ya Pak ya? Iya. Main berat juga. Terus kita dapat colokan juga, colokan buat lightingnya nih ada dapat 2 ya Pak ya? Iya. Tapi dia terpisah sama kepalanya. Sekarang kita buka itu langsung apa ya? Lampunya seperti apa sih? Aku juga. Oke, ya Pak Ali nggak sabar Pak. Iya, cukup kepo nih. Kita singkirin dulu ya, biar tidak mengganggu. Ya. Thank you. HTTL. Siap. Ini ternyata di penutupnya ada magnetnya ya, jadi nempel langsung. Jadi aman ya Pak ya? Iya. Ini dia velcro. Oh iya, asik sih. Ditutup teman-teman buat tampilan depannya ditutup pakai magnet ya. Nanti mungkin kita lebih asik kalau kita coba aja kali ya. Tapi sebelum jauh aku pengen nanya dong Pak sedikit. Apa tuh? Bagaimana sih menurut Bapak pola-pola yang baik itu dalam penyusunan lighting gitu pakai intensitas Komposisi kali ya maksudnya. ya komposisinya. Iya, kalau komposisi sih Lighting itu. itu polanya gitu. Ya. Komposisinya. Kalau komposisi juga tergantung konsep ya. Kalau mungkin yang terkenal itu ya 3-point lighting gitu. Apa tuh Pak 3-point lighting? Artinya biasanya ada key light, terus backlight dan satunya lagi. Dan biasanya kita pasang apa ya, intensitasnya jatuh juga gitu. Kalau mungkin kadang juga melihat seberapa banyak objek yang bakal kita shoot juga, terus seberapa besar kecilnya ruangan juga gitu. Makanya kadang-kadang kita perlu survei lapangan di situ, atau kalau dalam itu Ricky. Recce. Jadi kita survei lapangan dulu, intensitas cahaya yang dibutuhkan kira-kira bagaimana sih gitu. Objeknya gitu. Iya betul, baru nanti kita kebutuhan lampunya kita sesuaikan setelah itu gitu. Kalau komposisinya ya biasanya gitu, tapi kalau untuk suasana malam, suasana siang dan sebagainya, pola dalam sebuah karya audiovisual itu nggak baku-baku amat sebenarnya gitu. Jadi kita nggak harus dengan standar operasional yang sama atau orang lain yang sama. Kadang orang punya treatment yang berbeda gitu, kayak gitu. Bahkan mungkin dengan tergantung kreativitas kita juga. Kalau kita kreatif ya dengan lampu-lampu sederhana pun bisa gitu. Tapi ya dalam bukti tertentu memang nggak bisa terjangkau. Masih nyambung sama tadi yang Bapak bilang dengan lampu-lampu yang sederhana. Menurut Bapak kalau misalnya kita nih, misalnya saya mau bikin project audiovisual gitu, apakah saya harus beli lightingnya seperti ini dulu Pak, atau bisa dari lighting yang standar gitu? Apa ya istilahnya? Tidak ada jangan menunggu sempurna untuk memulai. Asik. Jangan menunggu sempurna untuk mulai. Kalau kita menunggu sempurna nanti nggak mulai ya gitu.
jadi kadang-kadang saya juga nggak mematok harus pakai lighting ini itu, nanti menyulitkan orang lain untuk memulai gitu. Nggak mulai ntar ya. Nggak mulai gitu. Karena aku dulu pernah juga menggunakan lampu sorot taman, tahu nggak? Aku beli 100.000 tuh, gue beli kabelnya, beli colokan, dan ternyata bisa membantu juga gitu. Oh ya, walaupun apa ya, cuma asal orang gambar ada aja gitu, nggak sampai bikin yang lu harus suasana malam dan sebagainya, itu ya sangat sulit gitu. Tapi asal orang gambar ada aja bisa jadi. Tapi pada titik tertentu, pada level tertentu kita juga ternyata kita masih jauh dari standar operasi gitu. Atau mungkin dengan untuk konsep tertentu juga nggak bisa terjangkau dengan alat-alat yang sederhana. Mau nggak mau ya memang harus sesuai kebutuhan. Kayak karena yang ini untuk studio sedang atau kecil ya sangat cukup gitu. Apalagi 2 misalnya gitu. Jadi aku juga harus lihat di lapangan seperti apa untuk kebutuhan lightingnya gitu. Tapi kalau misalnya kita beli, ya sekarang menjadi penting karena kita jadi tahu cara mengoperasionalkan lightingnya seperti apa. Kadang-kadang kalau cuma nyewa doang kan cuma berapa 1 hari katakanlah ya. Tapi kalau kita punya kan bisa mempraktekannya berulang kali dan sebagainya gitu. Terus atau mencobanya suasana seperti ini seperti apa sih, atau mungkin masuk seperti ini cocoknya polanya seperti apa, itu kadang-kadang akhirnya mau nggak mau kita harus beli gitu loh. Benar. Karena apa ya, audiovisual itu bukan hobi yang murah, hobi yang mahal. Ini baru lighting ya, belum bicara tentang kamera, tentang editing dan sebagainya, itu untuk device yang memang ya merogoh kocek cukup dalam. Tapi buat teman-teman ya, kalau memang mau mengawali ya kayak aku tadi, bisa dengan alat apa aja sebenarnya kita bisa. Tapi better, lebih bagus sih kita punya satu lighting yang memang mendekati standar operasional gitu. Nah, ini cukup rekomendasi. Aku baca-baca juga kemarin, aku bandingin dengan merek lain dan sebagainya. Tapi ya nggak mau apa ya, ya harus nggak harus merek tertentu juga gitu. Berarti semua tergantung budget masing-masing ya Pak ya? Itu. Kalau kita punya budgetnya yang standar, terus pemula nggak harus beli yang seperti ini, nggak bisa memaksa ya Pak. Tapi kalau dia budget, tergantung budget dan eksekusi akhir juga penting. Atau outputnya seperti apa, itu juga penting. Jadi jangan cuma ngomongin ini ya, maksudnya kita pengen output yang wah banget, tapi kita juga nggak mau ngebondal gitu. Itu juga masuk ya Pak ya? Iya, jadi nggak harus sesuai gitu ya Pak sama. Iya, maksudnya nggak apple to apple gitu. Jadi kesimpulannya Pak Ali itu kalau mau yang hasilnya bagus, modalnya juga harus bagus gitu ya, harus ada ya. Ya bagus, modal itu nggak harus dalam cuan juga ya, dari sisi konsepnya, dari alat-alatnya, persiapannya, effort usaha kita dan sebagainya gitu. Kadang seperti itu. Iya benar. Oke, ada ilmu baru ya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin mau mulai hobi barunya sebagai. Tapi gue sebenarnya kalau diproduksi ya, karena gue kan bikin film banyak juga gitu ya, itu sebenarnya gue nggak terlalu fokus di lighting sih kalau di sana, karena aku lebih ke arah skrip sama penyutradaraan atau yang lain. Tapi mau nggak mau semua harus bisa kan, harus bisa dan sebagainya. Dan aku kadang-kadang lebih prefer untuk meng-hire orang yang lebih expert gitu, karena lighting itu bahaya juga kalau kita dipegang oleh orang yang belum terlalu paham. Apalagi misalnya ada tekanan waktu yang memang harus selesai pada waktu sekian gitu. Kadang-kadang kita butuh percepatan, butuh mungkin suatu konsep yang maksimal juga gitu. Karena melalui cahaya di dalam gambar itu kan bisa jadi rasa juga ya Pak ya? Iya betul, sangat tepat, karena bukan hanya sekedar itu ya, masalah terangnya, masalah intensitas cahaya atau yang lain, tapi rasa yang ingin dihadirkan dalam karya kita itu apa, dan konsep lighting itu akan mengikuti itu. Jadi mereka itu mengkonsepkan lighting bukan hanya sekedar ini apa ya, ini intensitas cahayanya kurang, harus pakai light yang ini dan sebagainya, tapi mereka udah breakdown dulu syuting itu, breakdown konsep dulu. Jadi dia konsep apa yang ingin dihadirkan seperti apa, mereka udah breakdown dulu. Jadi biasanya kalau mereka udah ada itu diskusinya dengan penata kamera gitu, terus penata artistik, itu udah satu kesatuan gitu. Jadi kayak katakanlah
butuh nuansa warna seperti apa yang dihadirkan. Artistiknya juga sama dengan baju kita, terus ini nih kayak ornamen-ornamen lain. Bahkan dari make upnya juga ya Pak ya? Iya, betul. Make upnya seperti apa itu udah harus menjadi satu kesatuan yang utuh yang ketika konsep ya dalam pembicaraan konsep itu gitu. Jadi make upnya seperti apa, baju seperti apa, artistik yang di belakang juga seperti apa dan sebagainya gitu. Itu penting banget itu dan tentu bukan hal yang mudah atau jadi butuh orang-orang yang memang fokus di bidang itu. Kalau mau teman-teman yang mungkin baru mulai itu proses ya teman-teman dari sana. Aku juga bukan termasuk yang expert juga dalam hal kayak gini, tapi mungkin tahu lah dikit-dikit. Jadi ya dalam kesempatan review ini juga pengen dibagikan bisa gitu ya. Baik banget kan Pak Ali bisa bagi-bagiin. Bukan Pak Ali, Bang Ali. Aduh, ya lu payah sih. Oke, mau dicoba aja langsung Pak. Iya, kayaknya kita perlu coba kali ya. Oke. Terus mungkin lu mau ceritain komponen ini dari apa aja kali ya, ya? Oke, ya. Oke. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Lighting Viltrox ini memakai bahan plastik, lalu memiliki tegangan 18 volt dan 3,5 ampere. Selanjutnya di sini kita bisa pengaturan setting suhu warna lighting dari 3300 sampai 5600. Selanjutnya ada dengan setting kecerahan mulai dari 20% sampai 100%. Selanjutnya berat lighting ini sekitar 1,9 kilo. Lalu waktu pencahayaan lighting Viltrox ini sekitar 1,5 jam dengan terang 100% saat ditenagai oleh baterai NPF 960 dengan 4800 mAh. Berikutnya Viltrox FLD640T ini memiliki ketebalan hanya 32 mm sehingga lighting ini memiliki bobot yang ringan. Juga sudah mengadopsi sistem kontrol nirkabel FSK 2,4 GHz. Tadi kita udah review, udah kita coba, udah bincang-bincang juga. Nah, saya pengen nanya sama Bapak, kenapa sih Bapak milih lighting Viltrox ini? Pertanyaan yang sangat sulit. Sangat sulit. Kenapa tuh Pak? Jadi apa ya? Yang seperti apa yang saya tadi katakan, kadang-kadang kita kan memang tergantung konsepnya ya. Iya. Jadi memang kebetulan kita lagi mau bikin suatu project. Iya, suatu program YouTube juga untuk podcast atau bincang-bincang gitu. Jadi dan saya lihat kebutuhannya memang dari sisi tempat dan sebagainya ya lebih ideal gitu. Karena aku udah searching dan tanya teman-teman juga mengenai lampunya seperti apa. Jadi aku akhirnya setelah melewati sebuah perimbangan yang sangat panjang kayaknya milih yang Viltrox ini gitu. Apalagi dia bisa bisa disetting. Ya, disetting dan sebagainya lah gitu. Pokoknya sesuai gitu sama pilihan Bapak ya, sama betul konsep Bapak. Oke. Kalau untuk Viltrox ini teman-teman ada di harga 2.900.000, tapi ini tergantung dari e-commerce teman-teman semua, bisa lebih mahal atau lebih murah ya. Oke. Itu aja video ulasin kali ini. Gua Joel dan Bang Ali mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan di share. Oke. See you next video.